Gimana semuanya, sehat? Alhamdulillah kalau sehat. Kalau lagi sakit, lagi gak enak badan ya, sekarang banyak bakteri di luar sana yang mudah-mudahan cepat pulih ya. Jangan lupa cuci tangan. Saya Kak Ros. Hari ini kembali menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Daniel juga dipojokkan ya. Kalau cuci tangan itu biar jaga kesehatan, jangan cuci tangan untuk menghindari masalah. Lo ngomong apa sih sebenarnya? Oke lah, kita ke pojokan dulu yuk sebelum kita ke bintang tamu kita untuk membahas tentunya berita-berita yang menjadi sorotan publik, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, ini datang dari dunia nyata sih sebenarnya. Dunia nyata tapi ramainya di dunia maya gitu, berkomentar orang ini terkait dengan kemarin ya. Jadi ini mungkin juga sebuah rezeki ya buat Inara ya, di tengah banyak hal yang sedang dia alami dan tuntutan-tuntutan hukum dan lain sebagainya dan masalah rumah tangganya. Dia dapat endorse, bukan dapat endorse, kayaknya dia jadi brand ambassador ya, BA ya, brand ambassador. Kayaknya kontraknya kalau jadi BA itu ya harusnya sih bisa oke lah gitu ya. Dan kemarin itu ya didampingi oleh dokter dari klinik kecantikannya itu. Ada press conference juga, sekaligus juga membuka cadar. Ini kayaknya dalam rangka juga ya apa sih namanya pekerjaan yang baru gitu ya. Didampingi juga sama Ustadz Dery yang berusaha menjelaskan gitu. Jadi dia melepas cadar, iya kan? Nah ini ramai menjadi pro kontra gitu. Ada yang baru tahu, baru lihat wajah, ampun cantik sekali gitu ya. Padahal pakai cadar aja ya. Kelihatan ininya aja aku sudah lihat, aduh cantik banget gitu. Memang ya, kulitnya juga bagus ya. Coba kita lihat seperti apa sih videonya yang kemudian ramai mengundang komentar publik berikut ini. Insyaallah. Aku ya salvo sama komentar rekan-rekan media ya, itu terutama yang laki-laki, astaga. Kocak ya, kocak sih ya gitu. Komentar netizen coba kita lihat bunyinya adalah Masya Allah, Natasha Rizky, Dahlia Polan, dan Inara. Semuanya perempuan cantik gitu ya. Aku baru percaya ternyata cerita Beauty and the Beast diangkat dari dunia nyata. Tapi kalau cerita Beauty and the Beast, oke, nanti kita lanjut ya. Lanjut. Perpaduan Zaskia Gotik dan Laudya Cynthia Bella gitu. Gak apa-apa Mbak Inara, cadar itu tidak wajib, mencari nafkah itu yang wajib. Semoga Mbak diberikan keleluasaan dan keberkahan rezeki. Amin. Yang berikutnya, apalagi komentarnya? Udah ya, komentarnya baik-baik ini. Ini yang dicuplik yang baik-baik aja tuh gimana? Rata-rata sih ya secara umum tuh semuanya ya takjub ya, maksudnya ya Masya Allah gitu. Inara tuh cantik gitu ya, wajahnya juga bercahaya, bersinar, kulitnya bagus gitu kan ya. Dan komentar-komentar lainnya yang tidak kita cuplik di sini. Gitu. Tapi kan dia bilang katanya ya itu yang agak nyes gitu ya, karena dia begitu karena untuk menafkahi anak-anaknya gitu ya. Iya sebenarnya ya, ini secara umum ya, ini kalau orang lagi bercerai itu kan kadang-kadang suka rebutannya hak asuh anak gitu ya. Kenapa sih harus berebut hak asuh anak? Kenapa nggak mereka itu berebut siapa yang bayarin sekolah duluan ya kan, siapa yang gede-gedean ngasih uang saku, dan siapa yang paling bisa dan paling sering memberikan teladan yang baik buat anak-anak. Kenapa nggak berebutnya itu? Ya sih, daripada berebut hak asuh, karena berebut hak asuh belum tentu dia adalah orang tua yang lebih baik dari yang lain. Menurut aku ya, kian. Oke, baik kita lanjut. Yang berikut. Ini maraknya berita-berita perceraian di kalangan selebriti ya, karena selebriti ya. Jadi kan beritanya banyak sekali dan orang bisa lihat gitu ya. Itu menyebabkan Anya Geraldine tampaknya ini juga membuat sebuah pemikiran, menulis sebuah pemikirannya di Twitter gitu ya. Bunyinya adalah seperti ini tulisannya. Boleh kita bacakan. Ini viral juga, ramai dikomentari oleh netizen ya. Nah, serem kan nikah? Karena nikah emang bukan solusi dari masalah, tapi baru awal mula dari segala masalah. Oke, sejak kapan nikah itu adalah solusi dari masalah? Dan masalah apa sebenarnya yang diselesaikan dengan cara menikah? Apa Daniel? Masalah ya gitu ya, ini pemikiran yang sangat unik ya kan. Komentar netizen coba, ini viral juga nih Anya. Duh, opinimu jelek Anya katanya gitu. Oke lanjut, ya kok opini sih nggak ada yang jelek ya kalau menurut aku, itu kan berdasarkan pemikirannya. Tapi menarik ya, kenapa dia bisa berpikir bahwa menikah itu adalah solusi dari sebuah masalah? Masalah apa? Oke. Tergantung siapa orang yang nikah sama lu sih. Jangan bikin orang pada skeptis sama pernikahan. Banyak kok pernikahan yang adem ayem karena balik lagi tergantung siapa yang nikah sama lo. Yang gua tahu pasti sih nggak mungkin mulus-mulus aja. Betul. Lanjut berikutnya, bro. Jangan nge-tweet gitu, lo nggak sadar ya, ada di dunia dari hasil pernikahan, bukan download dari aplikasi Google.
Ya, oke. Lanjut berikutnya. Kita tidak akan pernah lepas dari masalah. Mau menikah atau tidak, masalah akan tetap datang. Namun dengan menikah, kita telah menempuh salah satu cara belajar menghadapi dan menyelesaikan berbagai masalah. Iya, itu namanya kayak kelas yang berbeda aja gitu kalau menikah sebetulnya. Ya, hidup kan ada masalah. Sendiri ada masalah, menikah ada masalah. Tapi ada enaknya juga. Semua ada enaknya, ada masalah juga, ada tantangannya. Gitulah hidup, Anya Geraldine. Ayo kita ngobrol lah kalau begitu. Tapi ini ya, memang berita-berita ini itu tidak bisa dipungkiri bahwa banyak orang perempuan, laki-laki lajang itu yang kemudian jadi kayak aduh, kok nikah gitu amat sih gitu ya. Bahkan ada yang sampai nggak nikah-nikah itu juga karena takut cerai atau takut apalah gitu. Takut apalah gitu. Nikah aja nggak apa-apa, jangan didorong karena ketakutan. Itu satu. Dua, kalau memang ternyata ya harus berpisah, ya terus ya memang nggak enak, tapi ada enaknya sekali lagi. Ya udahlah, dinikmatin aja, nggak usah didorong memilih sesuatu karena ketakutan yang berlebihan. Not to myself. Oke, lanjut, kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ini baru punya apartemen baru ya kan? Kenapa ya? Ada apa? Kenapa dia pindah ke apartemen baru? Kita lihat dulu profilnya Melanie Ricardo berikut ini. Sudah bersama dengan Melanie Ricardo. Aduh, berarti kita sama-sama penghuni apartemen nih sekarang ya. Aduh, oke, baiklah. Biasa Melanie duduk di sini karena pertanyaanku ini yang harus dijawab dengan tuntas. Sebelum aku lanjutkan ya, aku lanjutkan pertanyaan selanjutnya setelah dia jawab itu tentu saja. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Ada videonya dulu ya. Videonya dulu yang kita tampilin. Ya, atau enggak? Langsung fitnah atau fakta? Mau video dulu atau pertanyaan dulu? Ayo lo. Jangan galau. Apa lo? Ayo lo. Pertanyaan dulu. Baiklah kalau begitu, galak lo ini dulu. Fitnah atau fakta Melanie Ricardo bahwa sekarang kamu tuh pindah ke apartemen yang baru. Dulunya kan rumah, ya kan? Biar kalau ada ribut-ribut sama Tyson, ada tempat berbeda untuk menyendiri. Fitnah atau fakta? Fitnah lah, enak aja. Karena aku udah gak sanggup tinggal di rumah suburban itu. Jauh. Iya, karena kan sebenarnya gue udah I've been complaining quite long kan. Tapi kan karena papaku sakit Parkinson, mamaku udah sendirian menjaga papa, jadi nggak bisa meninggalkan mereka. Terus pas kemarin aku operasi angkat rahim tuh, aku tuh gampang capek kak. Mungkin adjustment ya. Sekarang sih udah a lot better. Jadi aku udah nggak sanggup kemarin tuh stuck dengan macet yang berjam-jam. Gitu. Terus jadi akhirnya orang tua kamu sekarang bolak-balik apartemen. yang bolak-balik apartemen siapa? Mama papa. Oh gitu. Karena mereka juga mungkin lonely, kesepian ya. Oh, oke. Atau aku kayak tadi pagi aku nyempetin abis nganter anak-anak aku pulang ke rumah. Oh gitu. Tyson kemana? Tyson kan di Australia. Iya, kenapa dia di Australia? Tyson kembali ke Australia tetap karena mengunjungi kakaknya yang sedang sakit kan, continuously treatment kan, breast cancer. Oh gitu. Jadi sekarang Tyson itu lebih banyak di Australia. Enggak baru sebulan. Karena kan tadi satu orang yang breast cancer, sekarang 2 orang. Oh gitu. Jadi step sisternya juga kena gitu. Oh ya, mudah-mudahan cepat pulih ya. Amin, gitu. amin. Kasihan loh ini dia sendiri, hati-hati loh. Kasihan sama hati-hati beda. Kasihan dan hati-hati. Dua hal, Tyson, kasihan dan hati-hati. Oke. Yes. Lihat dong nih. Anda lihat dong Anda. Gak ngaca Anda ya. Oh kita lihat video rumah apartemennya Melanie gitu ya, juga sering dikunjungi oleh teman-temannya dari. Aku belum main loh. Iya. Oh iya. Kita lihat dulu videonya. Enak ya tinggal di apartemennya. Enak kak, lebih fungsional karena rumahku yang kemarin juga menurut aku terlalu besar dengan anak 2 ya. Iya. Gitu. Ya aku tadi lagi membahas enaknya tinggal di apartemen gitu. Oh iya, ngomong-ngomong, aku punya apartemen yang disewakan loh. Silakan hubungi. Janda ini makin kaya ya. Amin. Oke, lanjut cerita atau fakta Melanie. Kamu kemarin juga bikin konten ala-ala dikejar-kejar wartawan lagi musim gitu ya. Karena kamu ditanya-tanya, salah satunya pertanyaan seputar teman kamu yang lagi deket sama cowok baru itu ya kan. Padahal mah sebenarnya nggak ada yang ngejar-ngejar kamu. Itu mah kamu aja cuma bikin-bikin konten. Fitnah atau fakta? Gak, itu benar, wartawan peres-peres nelpon mulu. Gak, kita mau update mengenai apartemen, update mengenai habis operasi gue 3 bulan. Tadi nanya-nanya dulu, terakhir, kak gimana kabar sahabat kakak? No comment. Kamu nggak tahu kita juga lagi modus. Gue tahu
tahu makanya. Ini pada modus semuanya ya ampun. Tapi akhirnya gue juga jadi punya ide sebagai content creator kan harus selalu up to date. Nah, akhirnya gue kepikiran jadi punya ide gitu. Apa nih ya? Dikejar-kejar wartawan gitu. Gara-gara temennya yang lagi mungkin ada berita. Lagi happy. Gitu. Emang kenapa sih kamu gak mau jawab gitu? Apa nggak enak, gak boleh sama Luna atau Bukan, gimana? enggak, Luna mah gak pernah gitu. Cuma kan maksudnya bukan part aku kan. Karena kamu, ya. Aku pengen, aku selalu bilang pokoknya apapun yang Luna rasa happy, pasti aku juga mensupport Luna untuk happy. Karena Kita sebaliknya semua- juga kita gitu semua kan. juga happy ya buat Luna. Right, Iya. iya. Nah, itu Amin kan yang posting. Kamu gak ikut posting juga gini? Enggak, mereka lagi halal bihalal kalau nggak salah. Kamu Aku tuh story doang, cuma secuplik. Aming, gagah bener lu, Ming. enggak, kalian tuh tapi suka gini gak sih? Gini terus agak gak enak gitu tapi Iyalah, karena takut kan- dianggap pansos apa gitu-gitu. Oh, kalau kita udah jujur, emang semua Ayu Dewi, Melanie Ricardo, Edric Chandra, Iwet Ramadan, kita nggak akan kumpul tanpa Luna Maya karena yang ngangkat Luna Maya doang. Jadi jujur lu datang dong lu dia gitu Iya. ya. Biar rame ini Karena Ayu podcast kan kita. udah ayem, saya udah ayem. Jadi Luna Maya yang ngangkat kita. Aduh, tapi kalian tuh ada punya nih pada saat kan kalian kan Iya. gitu datang kan selalu karena kalian semua adalah konten kreator. Iya, Tapi itu kan- kalian punya do and don'ts nggak sebetulnya? Harusnya sih ada ya, tapi maksudnya namanya sahabat-sahabat kayak itu datang ke apartemen itu dung semuanya. Sebenarnya aku tuh kalau kamar tuh sebenarnya it's kind of privacy sih, tapi karena they're my best friend, closest friends ya udahlah nggak apa-apa. Ya, oh, gitu. Sebaliknya juga gitu, mereka juga pasti ada hal yang, aduh sebenarnya gue nggak mau tapi ya karena lo teman dekat gue ya udah sama lah. Harusnya ada. Harusnya sebagai content creator sih kalau aku pribadi ada lah. Ada. Iya. Kalau kamu kira-kira apa tuh do and don'ts? Don'ts-nya deh, don'ts-nya. Sebenarnya aku tuh nggak terlalu suka kalau kamar gitu menjadi tempat untuk berkonten misalnya, atau mungkin hal yang tuh private lah gitu. Tapi ngomongnya nggak enak kalau sama teman sendiri. Gak Ya? enak lah, because I love them. Tapi pernah nggak ada gini? Ada yang misalnya lagi ya gitu kayak misalnya ada PDKT yang baru gitu, so gitu, "Duh, jangan videoin." Ada yang pernah Oh kayak gitu? ada pasti ada. Jadi maksudnya kalau jangan dulu ya guys, dari awal ngomong Oh, jangan oke. dulu ya guys. Terus atau misalnya kalau apa please dong nih jangan dibuka. Atau ntar di menit keberapa gue ngirimin nih, Oh, Bo edit jangan dong." keluar dong ini. Dan kita appreciate banget. Berarti kalau udah keluar itu berarti sudah ada approve ya dari Sudah ada YBS, approve, dari Luna yes. Maya dan Maxim berarti udah oke berarti. Saja ya. Isinya menjawab. Kalau Aduh. begitu, oke lanjut. Tapi ya kita turut berbahagia ya kan. Whatever Happy. it is ya. Ya, Iya apapun dong, yang terjadi kita benar. doain yang terbaik. Lanjut cerita atau fakta Melanie Ricardo. Kamu itu memang sering banget diprotes sama anak dan suami kamu kalau lagi bikin konten emak-emak receh. Karena memang benar, saking sibuknya bikin konten dan itu kan ya agak waktu dan pikiran ya. Ya, Itu true. kamu juga suka lupa siapin makanan untuk mereka. Fitnah atau fakta? Fakta. Yes, hal fakta. Hal Ya. fakta. Karena content creator tuh sebenarnya capek loh. Capek banget Capek emang. loh. Makanya aku berusaha untuk nggak terlalu driven by all konten. Jadi ada waktunya juga. Karena kan anakku udah teenagers juga, almost teenagers gitu si Chloe. Tapi emang kamu masakin buat mereka? I don't cook tapi kan ada online. Tapi I try to spend time sama mereka. Pokoknya Oh, ya. waktunya harus ada buat Jadi mereka. nggak harus masak ya, tapi ya itulah ya kadang-kadang karena sibuk. ngobrol. Ya. Ya, tapi karena kan kelihatannya sih di rumah, tapi kan sebenarnya kerja itu ya. Iya betul. Betul nggak sih? Konten tuh kan kerja sebenarnya. Video konten-kontennya mak receh. Ini dari pengalaman pribadi kayaknya. Ya tadi cerita satu persatu behind the scene dari kisah-kisah itu ya. Yes, benar. Jadi gimana? Tadi yang pertama tadi apa sih? Ari Wibowo. Ari Wibowo. Terus abis itu gue podcast sama Sama ya tapi Ina. kan itu kan lucu-lucuan. Ya. Tapi terakhirnya Dosmi nih pemenangnya itu kan. Terus udah gitu yang kedua kan misalnya kadang-kadang orang ngeliat kerja mulu sih kesian anak-anaknya kayak gak ada perhatian. Terus aku tuh nangis, dibilang ibu kurang perhatian. Itu beneran gak sih? Ya pasti ada kan, pasti ada lah yang ngomong gitu. Tapi aku nangisnya tuh ngelapnya pakai duit gitu. Oh, ya. Enggak, tapi kamu sedih gak ada kalau ada yang komen kayak gitu? No, not really. Karena kan aku tuh kerja, bukan berarti overwork ya, Yeah. Kak. Tapi aku kerja justru supaya anak-anak tuh bisa mendapatkan the best life buat mereka. The best life. Yes. Sama buat ya ini, kalau buat aku sih ada yang bilang gini, oh orang tua yang kerja itu atau ibu yang kerja gitu, kadang-kadang juga bisa memberikan teladan bahwa untuk kepada anak-anak bahwa kalau kamu sesuatu itu usaha. Very true. Ada yang Asal kayak pokoknya gitu. balance, harus ada tetap waktu buat anak-anak. Betul. Lanjut Vita atau fakta Melanie. Kamu suka bikin teman-teman ngomel karena balas chatnya lama, bisa seminggu baru dibalas, padahal kamu tuh megang HP. It depends to the person. Jawabannya jujur sekali ya. Tergantung temennya siapa. Kalau my closest friends sih enggak. My closest cepat friends ya? pasti cepat. Itu kayak Kak Rose kan aku pasti balasnya cepat gitu. Tapi mungkin ada beberapa yang mungkin nggak jadi prioritas karena sibuk, jadi akhirnya agak lama. Sibuk gitu. atau gini antar aja deh gitu. Iya, Lupa abis itu. lupa. Right, itu benar, betul banget. Betul. Vita atau fakta Melanie. Kamu kalau kerja nggak mau banget diatur-atur, suka males kalau harus gladi resik dan gak ada yang berani marahin karena kamu lebih galak. Vita atau fakta? Jawabannya setelah berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.